Bisa ya nonton belum? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dilema. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita masih dapat berkumpul pada hari ini untuk menimba ilmu bersama-sama. Walaupun acara ini dilangsungkan dengan secara online, semoga kita semua tetap sehat selalu. Ngebahas tentang sosial media gitu. Yang terhormat, Kak Alma Najmia, Ketua Lembaga Media Komunikasi, Teknologi, dan Informasi, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang terhormat, Bapak Fatih Syuhada, Pembina Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. Yang saya banggakan para peserta diskusi bedah film pada siang hari ini. Sebelum memasuki acara selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pemutaran film. Ketiga, pemaparan materi. Keempat, sesi diskusi. Kelima, penutup. Sebelum memulai acara selanjutnya, pada hari ini, marilah kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pemutaran film The Social Dilemma saya serahkan kepada operator. Untuk teman-teman semua, diharapkan untuk tenang ya. Selanjutnya, mari kita dengarkan pemantik diskusi seputar film The Social Dilemma oleh Kak Alma Najma. Sebelumnya, saya akan membacakan CV Kak Alma terlebih dahulu. Nama Alma Najmia, tempat tanggal lahir Jakarta 26 Maret 1998, alamat Pamulang, Tangerang Selatan, riwayat pendidikan S1 Hubungan Internasional UIN Jakarta, Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, Min Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia. Pengalaman organisasi Muhammadiyah, bidang diseminasi informasi MCCC, pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 2000. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di layar ya. Untuk Kak Alma dipersilahkan. Oke, halo semuanya, selamat sore, karena udah jam segini. Udah berapa orang? 18 orang ya. 17. Ini anak ini anak teman-teman IPM SMK Muhammadiyah 1 Ciputat semua ya? Berarti. Iya. Oke. Sebenarnya sebelum aku mulai ngebahas sih pengen tanya sih, emang dari teman-teman yang udah nonton nih tadi bareng-bareng. Ini kalau ini kan mungkin ketiga kalinya aku nonton ini. Kalau teman-teman yang barusan nonton ini gimana, apa yang dipikirkan setelah selesai nonton ini? Aku bisa share screen nggak ya? Apa yang teman-teman pikirin tentang dokumenter ini setelah lihat tadi? Ayo teman-teman, saya nggak akan lanjut kalau nggak ada yang ngomong. Nih, Kak Alma nanya dong. Jawablah. Aku boleh jawab nih Kak, operator. Boleh.
menceritakan apa yang ada di pikiranmu setelah melihat film dokumenter ini ya. Menurut aku kayak kita dikasih tahu seberapa jahatnya teknologi. Oke. Apalagi? Itu doang. Saya Kak. Nurul tadi, Nurul ya. Saya jadi tahu banyak kejahatan. Saya jadi tahu banyak dan kejahatan di media sosial tuh apa aja, Kak. Dan kebaikannya. Yang lain dong, yang lain. Kita tambahin sampai 10 lah, 10 poin. Siapa lagi yang ngomong? Ya, selain dapat informasi soal kejahatan teknologi, oke. Saya Kak. Oke, Risma, apa? Dapat apa dari tadi film tadi? Saya mau jawab, Kak. Admin 2 nih siapa ini namanya? Mana? Malik pakai admin 2. Oke. Apa yang ada di pikirannya Malik setelah lihat film ini tadi? Sosial media Oh, ini teman-teman pada di satu tempat yang sama ya? Jadi kayak apa namanya? Teknologi maksudnya. Ini pertanyaan udah nih, itu jawab itu. Gimana Malik? Kita jadi Saya, tahu Kak. dalam Bentar, Malik dulu, Malik. Gimana Malik? Belum jadi ngomong. kita jadi tahu cara memilih memanage waktu sosial media. Oke. Kita di siapa? Zakia ya yang tadi mau ngomong. Saya jadi tahu kalau teknologi itu bahaya seperti narkoba dan bisa bikin kecanduan, terus bisa memantau gerak-gerik kita gitu. Oke. Sore ini aku sebenarnya nggak mau apa ya, ini kan diskusi ya, kita bahas bareng-bareng aja, jadi kayak kenapa aku minta teman-teman buat ngomong biar aku tahu nih sebenarnya apa sih yang ada di pikiran teman-teman dan gimana kita bisa ngebedahnya satu-satu. Ya lanjut, siapa lagi? Apa udah nggak ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, MC-nya nanti aku minta dibantu ya. Misalnya kalau misalnya kayak gini aku minta ada yang bicara gitu, minta tolong dimoderatorin ya. Siapa yang bicara gitu, minta tolong dibantu. Oke. Yang kita dari tadi teman-teman
dari pertanyaanku apa yang dipikirkan setelah lihat film dokumenter ini. Teman-teman tahu ya, tahu kan ya kalau ini tuh film dokumenter. Jadi kayak biasanya film dokumenter tuh ya untuk membuka fakta-fakta tertentu lah gitu kan. Yang sebenarnya kalau misalnya teman-teman cukup familiar dengan media sosial dan apa ya, dengan beberapa artikel-artikel tentang media sosial tuh informasi-informasi ini tuh sudah familiar lah sebenarnya di telinga teman-teman soal kalau media sosial itu jahat. Iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Iya Kak, ya. Oke. Tapi emang kalau misalnya, tapi dengan lihat film tadi teman-teman sepakat kalau misalnya media teknologi dan media sosial itu sejahat itu? Iya, Kak. Sepakat. Oke. Sepakat ya. Sejahat itu. Sebenarnya ini tuh aku sendiri baru nonton ini tuh kayak mungkin pertama kali nonton tuh setelah waktu itu Ismail Fahmi nge-tweet soal ini. Teman-teman tahu Ismail Fahmi nggak? Itu dia digital analis yang punya drone emprit. Drone emprit itu alat analisis biasanya kalau misalnya untuk analisa percakapan di media sosial utamanya Twitter gitu. Itu Mas Ismail Fahmi aktif di Twitternya. Nah dulu ceritanya saya ini pertama kali lihat film ini karena terus tahu dari tweetnya Mas Ismail Fahmi ini. Kalau dari Mas Ismail Fahmi itu ngebahasnya kalau ini film yang recommended gitu, karena memang membahas soal permasalahan yang nyata gitu, ada di media sosial, industri media sosial, teknologi dan media sosial yang ada gitu. Kalau teman-teman nyimak gitu dari awal gitu kan, ketika semuanya ditanya itu emang apa yang salah dari media sosial itu sendiri gitu, banyak gitu katanya, kayak karena itu banyak dan kompleks banget gitu kan, kayak soal gimana ternyata media sosial tuh memang dirancang untuk bikin kita, coba ya masalah yang ada di film dokumenter itu. Satu tuh kalau bahwasanya media sosial itu medsos lah, terus medsos dirancang agar user atau pengguna itu addicted atau menghabiskan banyak waktu. Terus di situ memang di film-film dokumenter sebagaimana di film-film dokumenter lainnya gitu ya, itu akan nge-framing bahwa sesuatu itu misal sangat menyeramkan, sangat salah, dan dan seberapa kita nggak berdayanya gitu atas itu gitu. Itu biasanya film dokumenter itu akan menggambarkan hal-hal seperti itu gitu. Jadi kayak film tadi itu tuh kayak film horor gitu kan, tentang media sosial gitu, bahwa kayak segimana kita tuh nggak berdayanya gitu. Tadi digambarinnya kan kita sendirian di depan layar gitu kan, dan di belakang layar itu ada banyak kayak hacker, programmer gitu kan, ada ratusan orang gitu. Ibaratnya itu battle yang nggak fair gitu kan, itu horor banget dan kita tuh nggak bisa kalah dari itu gitu. Nah sebenarnya tadi kenapa aku minta kredit scene itu tetap ditampilkan, karena di situ sebenarnya kayak dari seluruh masalah yang di state di sepanjang film itu,
solusinya cuma ada di credit scene itu aja, di credit scene yang dikasih ke teman-teman itu, yang tadi nggak dilanjutin, itu ada di situ. Mereka cuma mention doang gitu terkait solusinya yang ada gitu. Sebenarnya kalau kalau memang benar ini apa namanya, film ini tuh menggambarkan, tapi ya seberapa sih impactful-nya ini buat teman-teman kita. Setelah lihat ini, apakah kemudian teman-teman berpikir untuk menghapus media sosial teman-teman? Sedikit iya. Sedikit iya sih Kak, kalau misalnya memang tidak penting-penting banget dalam kehidupan sih pengennya dihapus. Oke. Gitu ya. Tapi kan tadi memang dari awal di state ya, bahwa sebenarnya kalau media sosial ini sejak awalnya dirancang untuk hal-hal baik gitu. Ya memang gitu biasanya gitu kan, kayak biasanya industri-industri itu dibangun atas basic yang baik gitu, dasar yang baik gitu. Industri-industri saat awal mulanya, kemudian setelah menjadi besar, semakin besar gitu, mereka membutuhkan semakin banyak uang, makin bertumbuh dan harus menarik lebih banyak uang gitu untuk bertumbuh industrinya. Mereka akan kemudian ini bisnis gitu. Akhirnya jadi ini menjadi beneran bisnis gitu, nggak lagi memikirkan soal ethical problem kayak gitu, kayak ya masalah etis soal baik nggak sih kita bikin orang addicted gitu kan, ya yang dipikirkan oleh developer media sosial ya gimana caranya orang itu semakin lama menghabiskan waktunya di media sosial karena itu akan benefit buat mereka gitu. Itu sebenarnya ya apa yang di state di dalam film itu benar, tapi sebenarnya nggak semenyeramkan itu kok gitu loh. Kenapa? Ya kita udah bareng-bareng ya gitu. Ini dari yang aku dapat nih, teman-teman dapat informasi berapa jahat teknologi, jahatnya medsos gitu, cara manage waktu media sosial gitu. Emang teman-teman dapat info soal memanage-nya tadi? Emang kayak gimana tadi di filmnya? Tadi siapa yang bilang itu? Siapa? Yang admin 2 itu ya? Emang tadi di filmnya dikasih tahu kayak gimana cara manage media sosial, waktu media sosial? Ada yang tahu nggak? Kak, aku Oke, boleh Risma, gimana? mungkin tadi ada pencegahan gitu, video yang kata bahaya medsos gitu loh, dikasih tahu. Dan bisa loh. Yang tadi pas si pemeran cowoknya itu besarnya screen-nya itu pecah. Nah, ibunya nyuruh kayak selama seminggu nggak main gitu. Oke. Terus, tadi mungkin manage-nya ada, berarti kita harus ada break gitu ya, misalnya dari media sosial kayak sekian hari nggak bermedia sosial gitu mungkin. Ya, oke, bisa. Kemudian yang poin keempat, teknologi itu adiktif kayak narkoba gitu, bisa memantau gerak-gerik kita. Memang teknologi itu, kalau teman-teman nonton film Snowden, ada yang tahu film Snowden nggak? Itu Kurang tahu Kak. Nanti setelah ini mungkin teman-teman bisa nonton itu kalau The Social Dilemma ini lebih banyak ngebahas soal media sosialnya dan dampaknya gitu. Kalau Snowden itu dia lebih ngebahas soal internet dan seberapa mengerikannya internet itu. Jadi
internet dan industri teknologi dan intelijen itu. Gimana mereka menggunakan internet dan device yang kita punya untuk men-track kita gitu, untuk merekam apa yang kita lakukan gitu. Sampai bahkan kalau yang di film Snowden itu lebih mengerikan lagi, menggambarkan kalau misalnya teman-teman punya webcam yang nyala terus itu, walaupun posisi komputernya mati gitu, bahkan bisa gitu ngerekam teman-teman lagi ngapain gitu, orang di sebelah sana gitu, di tempat yang lain itu bisa melihat teman-teman lagi ngapain gitu, walaupun posisi komputernya mati kayak gitu. Itu kalau yang di film Snowden itu menggambarkan soal internet yang lebih mengerikan lagi gitu. Ya memang gitu, kita perlu bangun ya, bangun bahwa realitanya hal-hal baik itu nggak selamanya akan selalu jadi baik gitu. Ketika memang itu semakin lama, semakin berkembang, semakin banyak pikiran yang ada di dalam situ, semakin nggak selamanya hal itu jadi baik gitu. Apalagi kalau misalnya dilakukan dengan terus-menerus, bikin addicted gitu. Nah itu ya kita belajar lah ya, segala hal yang berlebihan itu nggak akan baik kayak gitu, nggak akan jadi baik gitu ya. Dampaknya nanti ya sosial media kayak udah kayak narkoba gitu, kayak drugs gitu. Kita bisa ketagihan kalau nggak main itu, kayak gelisah gitu kan. Sebegitu berdampaknya gitu. Kita sehari aja nggak lihat itu kayak gelisah, kayak merasanya kayak ketinggalan banget gitu, kayak aduh gitu kan, udah pikiran tuh kemana-mana, wondering aku melewatkan apa ya gitu selama nggak lihat notification kayak gitu kan, lihat HP gitu. Padahal sebenarnya walaupun kita nggak buka pun ya nggak sebanyak itulah yang kita lewatin kayak gitu. Bahkan kadang ya nggak ada sih hal-hal penting yang kita lewatin kadang. Nah, dan teman-teman sepakat ya kalau misalnya teknologi sejahat itu. Ini aku coba kasih yang dari Ismail Fahmi ya. Ini ulasannya Ismail Fahmi ya. Ini teman-teman bisa lihat kan ya? Bisa, Kak. Oke, nih. Jadi masalahnya tadi kompleks sih sebenarnya, memang yang dijelasin di film The Social Dilemma itu. Sampai ke dampak jangka panjangnya kayak civil war gitu kan. Manipulasi, polarisasi, hoax gitu kan. Cuman cumannya nanti kita bahas nanti. Nah ini kalau dari Ismail Fahmi gitu kan. Nah ini tadi yang teman-teman lewatin sebenarnya, gimana melawannya gitu. Pertama, matikan notification gitu. Jadi kalau misalnya kita punya media sosial gitu kan, notification itu kita kurangin gitu. Jadi kan kadang kita, kalau saya pribadi ya, sekarang sudah merasa terganggu gitu dengan notification yang terlalu banyak, dan sebenarnya saya nggak butuh informasi itu gitu. Kayak ada teman baru di Instagram misalnya, ada yang nge-like baru gitu, kayak itu nggak penting gitu. Udah itu nggak penting, akhirnya saya matikan gitu. Paling kalau misalnya ada yang notification yang saya nyalakan tuh cuman kayak DM sama mungkin komentar gitu kalau di Instagram. Karena ya selain itu nggak penting banget gitu bagi saya. Kayak ya orang mau nge-like atau enggak ya saya nggak ngitungin juga gitu, orang nge-like atau enggak gitu. Terus ya mungkin kalau misalnya DM kan kadang memang ada yang penting gitu, orang nge-reach out kita di DM tuh kadang ya penting, kadang enggak sih, kadang ya cuma mention doang di story gitu kan. Ya itu, jadi mulai tadi solusinya, kalau misalnya tadi teman-teman di kredit sini tuh nggak ditutup gitu, itu ada solusinya, yaitu tadi matikan notification. Jadi notification yang teman-teman lihat terasa kalian nggak butuh gitu sebenarnya informasi itu,
untuk selalu dapat update tentang itu di media sosial teman-teman, matikan aja gitu. Teman-teman punya opsi untuk mematikan notifikasi itu gitu. Termasuk di email. Kalau misalnya teman-teman terlalu banyak dapat email yang nggak perlu, tuh teman-teman bisa unsubscribe gitu kan, atau berhenti mengikuti gitu biasanya bahasa Indonesianya. Tuh ya teman-teman, sebenarnya gitu ya, dengan masalah-masalah yang tadi digambarkan di film di Social Dilemma itu, dan menggambarkan seberapa kita nggak berdayanya, kita tuh sebenarnya berdaya kok gitu, kita nggak berdaya itu gitu kita, karena ya kita pakai media sosial itu kan dengan self conscious kita kan, kita atas pilihan kita sendiri, nggak ada paksaan kita ngebuka itu gitu kan, kita mainan itu nggak ada paksaan gitu sebenarnya, ya atas kesadaran penuh kita masing-masing kan, kita mainan medsos itu. Ya jadi sebenarnya kendali itu tetap ada di kita sendiri gitu. Ya itu akhirnya sebenarnya itu yang mau disampaikan gitu di film itu, bahwa teman-teman itu, karena memang tadi filmnya terlalu mendramatisir ya, membuat seakan-akan kita nggak berdaya, walaupun sebenarnya kita berdaya gitu. Kita bisa memilih untuk itu tadi, matiin notifikasi gitu. Terus kalau misalnya teman-teman mainan YouTube atau apa gitu, Instagram juga sekarang kayak gitu kan, kadang di feed kita itu yang keluar adalah bukan orang yang kita follow, tapi recommended for you gitu di bawahnya. Ada postingan orang yang kita nggak tahu siapa kadang, atau produk apa yang kita nggak tahu, recommended for you gitu tulisannya gitu kan. Nah itu cara teman-teman untuk istilahnya ngelabui AI-nya gitu kan, si mesin pintarnya itu. Ya nggak usah klik gitu recommendation itu, buat dia salah gitu prediction-nya tentang kita kayak gitu. Habis itu, jadi kalau misalnya teman-teman misal nonton YouTube nih, habis nonton YouTube nanti samping-sampingnya tuh ada pilihan recommended video yang lain gitu kan. Nah itu kalau bisa jangan klik gitu. Kalian nonton video YouTube itu kalau bisa berdasarkan apa yang teman-teman pengen tahu kayak gitu. Jadi benar-benar menggunakan gimana teman-teman benar-benar menggunakan platform itu, media sosial itu untuk apa yang teman-teman butuhin gitu. Bukan teman-teman yang pengen tahu ya, berdasarkan apa yang pengen teman-teman tahu gitu, bukan berdasarkan kemakan clickbait gitu kan, kayak gitulah. Cuman kan memang itu yang memang itu yang desainnya media sosial tuh ya biar kita ngeklik rekomendasinya gitu kan. Justru mereka lebih pinter gitu. Sebenarnya ya ada plus minusnya lah. Sebenarnya aku bingung juga sih. Satu sisi aku tuh nonton film ini, gimana ya, nonton film ini tuh antara sepakat, ya maksudnya aku menyadari ada thread, ada masalah-masalah itu di media sosial gitu, sudah lama menyadari itu, cuman kayak apalagi soal terkait model bisnis dan sebagainya kayak gitu, itu realitanya bahwa kayak ya itu nggak bisa dipungkiri gitu, apalagi sampai tadi poinnya si pendirinya, si pemeran utamanya itu bilang kalau misalnya ini tuh semuanya kayak masalah naiknya kasus bullying, bunuh diri anak dan sebagainya, fake news, itu tuh salahnya platform media sosial itu gitu. Itu sebenarnya kayak kejauhan gitu loh nariknya, kalau aku ngelihatnya gitu ya. Kayak mereka agak beda-beda tipis, sama akhirnya jadi kayak beda-beda tipis sama orang-orang yang percaya konspirasi, tau gak sih? Jadi kayak menyalahkan hal-hal yang sebenarnya adalah pilihan orang-orang itu sendiri ke pihak lain gitu, yang lebih besar gitu, yang dianggapnya itu lebih responsibel karena mereka lebih besar kayak gitu. Itu kayak akhirnya pas ngeliat itu kayak oke, gitu kan.
dan dari semua masalah itu mereka cuma nge-state solusinya ya kayak gini. Nih, ini di webnya mereka ya. Jadi kalian kalau misalnya tadi merhatiin siapa ya namanya tadi yang ngomong tuh tim. Nah, si Tristan Harris itu tadi ngomong, dia kan ada apa ya, tag-nya di bawah nama dia tuh tadi human technology. Nah ini gitu kan. Setelah melihat film itu, aku penasaran kan, aku buka. Terus ya in the end of the day mereka tuh jualan juga gitu loh. Percaya nggak gitu? Jadi mereka bikin campaign soal itu. Sebenarnya mereka orang-orang yang ada di dalam film itu juga jualan hal yang lain gitu. Jualan produk ya mereka yang lain. Nih contohnya nih ya, teman-teman lihat di sini. Ini mereka ada take control gitu kan. Turn off notification. Oke, benar ya, turn off notification atau manage atau turn, inilah caranya gitu. Terus remove toxic apps. Nah, di poin ini nih aku pas ngeliat web ini kayak oke, berarti mereka jualan juga sebenarnya kayak gitu kan, kayak mereka bikin dokumenter untuk menyadarkan orang, kemudian istilahnya mempursue orang, mengajak orang akhirnya buat pindah ke produk yang dekat dengan mereka gitu akhirnya. Nah ini remove Facebook, message with ini. Nah, mereka jualan lagi kan akhirnya. Mereka memberikan media alternatif gitu. Sebenarnya itu media yang masih baru. Ya sama gitu. Dulu Facebook juga saat baru dibikin bagus, baik dengan segala hal baiknya yang dibuat gitu kan. Ya sama dengan ini gitu kan. Ini produk yang karena baru, masih kecil gitu akhirnya ya apa yang dilakukan tuh masih banyak hal-hal baiknya gitu dibandingkan apa yang besar tuh apa ya, pihak-pihak yang lebih besar tuh selalu disalahkan karena mereka besar dan misalnya jadinya mereka tuh lebih salah kayak gitu. Dan yang kecil-kecil tuh selalu diininya lebih baik gitu. Ya padahal sebenarnya mereka jualan juga. Nanti kalau misalnya mereka sudah besar juga belum tentu juga akan stay dengan kebaikan-kebaikan yang mereka bangun dengan itu awalnya gitu. Nih, remove Facebook ganti ke Signal. Remove TikTok ganti ke Marco Polo. Dan ini apa ya? Ini juga medsos media-media alternatif yang buatan mereka juga gitu. Orang-orang di human ini gitu. Nah, ini remove Snapchat, remove Instagram. Ini mungkin karena mereka belum punya apa media alternatif yang lain gitu, karena mereka nggak nyebutin apa pakai apa gitu. Terus Instagram pakai Visco aja gitu kan. Terus nih download helpful tools gitu kan. Nah, ini sama aja gitu. Maksudnya nih take control, download ini. Terus screen time change habit, download ini kayak gitu kan. Reduce distraction, download ini gitu. Mereka nyuruh kita download hal-hal yang lain gitu. Ini akhirnya kayak lucu gak sih teman-teman? Mereka mempromot kita tentang bahaya-bahaya macam-macam, tapi terus merekomendasikan kita untuk memakai hal-hal yang lain gitu. Memang mereka bagus gitu kan. Ya terlihatnya kayak oh mereka orang-orang yang bagus banget ya gitu. Apa namanya? Value-value yang mereka sampaikan gitu tentang apa ngasih awareness ke kita semua, tapi terus in the end of the day mereka jualan juga, mereka bisnis juga akhirnya gitu kan. Ya itu sih. Jadi kalau misalnya ini mungkin buat satu poin penting, satu pelajaran gitu. Kalau teman-teman lihat video dokumenter itu, coba lihat kayak who's behind, siapa yang dibalik itu kayak gitu. Mungkin value-value-nya ini ya gini ya teman, aku mau menekankan gitu, walaupun ada di sini gitu kan poin-poin istilahnya yang bikin jeleknya tentang tentang tim ini gitu, ketika terus mereka ternyata jualan juga gitu kan, itu tetap ini bentuk apa ya, harus menyadarkan kita bahwa ya emang media sosial ini kita faktanya orang-orang sudah ketergantungan dan kita harus ada
apa ya, harus ada sesuatu yang bisa menyadarkan kita. Ya benar gitu kan. Benar, kita harus sadar, dan tadi poin-poinnya caranya ya ini. Nih, matikan notification, dan rekomendasiin. Nah, itu. Terus ini satu poin minusnya dari yang film tadi ya. Cuman poin-poin di sini itu benar. Poin-poin tentang apa cara ngelawannya itu benar. Bahwa kalau misalnya teman-teman mau melawan itu ya matiin notification, terus jangan terlalu apa ya, ketika teman-teman dapat rekomendasi gitu kan, rekomendasi entah itu video, postingan gitu, think twice gitu, kayak pikir lagi untuk ngeklik itu gitu. Karena misal tadi kan disampaikan di filmnya, memang kita akhirnya kehilangan apa ya, proses kita merasionalisasikan pilihan kita ketika kita di media sosial gitu. Ya nggak sih? Karena semudah itu kita nggak mencet-mencet gitu, akhirnya kayak kita untuk merasionalisasikan pilihan kita untuk mencet A, B, C itu ya secepat itu juga gitu. Akhirnya kita apa ya, proses yang biasanya kita kalau misalnya ya kita mau nyebrang jalan aja kayak hati-hati banget. Nah, kita sekarang mau, bahkan kalau misalnya kita lihat media sosial, lihat video itu kan kita bisa menyeberang pikiran kan, pikiran kita bisa jadi menyeberang gitu kan, kita nggak ada pikiran dua kali gitu untuk memproses ini bener apa pilihan yang pengen kita pilih gitu misalnya. Nah, itu ini menyadarkan kita soal poin-poin ini gitu. Nah, terus soal apa namanya, soal polarisasi, memang betul gitu. Tadi di film itu juga ngejelasin kalau misalnya kita itu semuanya ada di, kalau di teknologi di media sosial tuh kita ada di bubble kita masing-masing gitu. Karena kita nge-follow apa yang kita suka, kita dan orang-orang semua di timeline kita tuh terlihat seperti orang-orang yang agree sama kita. Jadi value soal apa yang benar dan apa yang salah akhirnya kabur gitu, karena kita hanya melihat apa yang kita mau lihat gitu akhirnya. Gitu. Terus memang itu apa ya? Memang itu penting untuk disadari sih, benar. Kalau misalnya, jadi caranya tuh kita mulai sekarang ketika kita di media sosial, kita nge-follow tuh nggak cuma orang-orang yang kita senengin, tapi orang-orang yang juga pendapatnya berseberangan sama kita gitu. Jangan ragu untuk nge-follow orang-orang yang pendapatnya pun berseberangan sama kita gitu. Itu untuk apa ya? Untuk bikin feeds kita tuh lebih variatif gitu, teman-teman. Jadi kita nggak hanya melihat apa yang kita anggap benar gitu, tapi juga kita bisa ngelihat perspektif lain gitu. Terus batasi HP dan medsos buat anak-anak, betul. Memang karena dampak-dampaknya itu bermain HP dan media sosial tuh memang harusnya orang-orang yang udah dewasa sih, karena itu pilihan-pilihan yang ada di situ kadang kita nggak bisa ngefilter gitu kadang ya kita tergantung apa yang kita search, tergantung dengan apa histori pencarian kita gitu, apa yang muncul di timeline kita dan sebagainya gitu. Nah, ini mungkin agak ribet-ribet gitulah selanjutnya ini dari Mas Ismail Fahmi. Tapi poinnya tuh memang media sosial ini, oh ya, terus ada yang menarik gitu. Ternyata ini kan di film itu banyak nyebut soal Facebook, terutama Facebook ya, banyak disebut terus kan platform Facebook itu. Dan ternyata karena viralnya film ini, Facebook itu sampai ngerespon gitu loh. Facebook tuh ngasih kayak statement tentang film ini, menyatakan bahwa ini salah gitu. Ada nih, ini apa namanya, rilis resminya Facebook gitu. Jadi kayak Facebook memberikan pembelaan gitu. Ini ya ada poin sepakatnya lah sama Facebook sebenarnya saya di sini. Kayak addiction gitu. Karena memang kemudian setelah si Tristan Harris itu istilahnya viral gitu sejak dari di Google itu,
dia akhirnya gerakan speak up ya, dia tuh membuat banyak lumayan perubahan gitu. Salah satunya dengan media sosial sekarang punya feature itu yang ngasih tahu bahwa kamu sudah menghabiskan waktu sekian loh gitu. Yakin masih mau lanjut? Pernah dapat notifikasi itu nggak sih di YouTube? Pernah kan? Kalian sudah terlalu lama mau take a break nggak gitu? Pernah kan? Pernah dapat itu nggak di YouTube? Jadi ya apa yang udah teman-teman dapat mungkin ya tadi gambarannya sih dari apa yang aku pikirkan tentang film ini gitu, bahwa sebenarnya ya film ini adalah mengkritik bisnisnya teknologi, industri teknologi, tapi sebenarnya secara kontradiktif mereka juga punya kepentingan bisnis juga gitu. Terus memang betul film ini menyadarkan kita bahwa tentang bahaya-bahayanya media sosial, tapi dari bahaya-bahaya itu sebenarnya kita tidak tidak berdaya itu gitu, kayak yang digambarin di sana gitu, bahwa kayak kita sebegitu tidak berdayanya di film itu kan digambarin. Kita masih berdaya gitu. Apa itu kita mau ngapa-ngapain di media sosial itu kan pilihan kita gitu. Terus apa lagi ya? Ya mungkin kalau teman-teman yang masih penasaran gitu tadi solutionnya apa dari film itu bisa dilihat di credit scene-nya ya tadi. Solusi-solusinya atau lihat di tweetnya Mas Ismail Fahmi gitu. Kalau misalnya itu dari aku apa yang aku sampaikan gitu, dari apa yang aku lihat gitu. Memang aku di sini kayak agak-agak kontra gitu dengan adanya film ini, karena ya melihat secara realistisnya dia jualan juga gitu. Oke, ya mungkin kalau ada yang teman-teman mau tanyain silakan. Bagi yang ingin menyampaikan pendapat, Tes 1 2 3. Halo, tes mic-nya dong. maaf Kak, tadi ada komat. Untuk yang mau menyampaikan pendapat, tolong raise hand ya. Menyampaikan pendapat atau pertanyaan, tolong raise hand. Kak, maaf, ini satu-satu atau nunggu semua dulu, Kak? Terserah moderatornya aja. Kan yang punya acara teman-teman. Oke, satu-satu dulu ya. Boleh di on cam, sebutin nama sama putusannya. Untuk untuk yang ingin bertanya atau berpendapat, tolong on cam ya. Untuk Zakia dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Zakia. Saya dari PRIPM SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. Kan di awal itu ada bacaan, jika kan tak membayar produk,
maka kau adalah produknya. Itu maksudnya gimana ya, Kak? Terima kasih. Kalau mau boleh langsung dijawab. Mau langsung dijawab aja nih? Oke. Iya. Jadi Zakia ya, kalau kamu nggak bayar produknya, maka kau produknya. Oke, ini kan tadi di film itu dijelasin kalau misalnya tech industri, teknologi, industri media sosial itu sebenarnya mereka adalah industri bisnis ya. Misalnya kan, ya mereka industri gitu. Gimana pun mereka orientasinya adalah money, uang gitu kan. Jadi kenapa kalau kamu nggak bayar produknya maka kamu produknya. Jadi kan di media sosial teman-teman pernah pakai ini nggak sih fitur iklan di media sosial? Kalau yang jualan all shop mungkin tahu nih, yang punya all shop nih tahu biasanya. Ada fitur iklan gitu di Facebook dan di Instagram gitu. Dan Facebook, Instagram itu iklannya bisa apa ya, integrated gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngiklan lewat Instagram gitu bisa muncul di Facebook juga gitu. Kayak gitulah. Nah, itu kalau misalnya teman-teman bukan pengguna produknya, berarti ya teman-teman kalau maksudnya adalah kalau kamu nggak bayar produknya, kalau kamu nggak ngiklan itu maksudnya. Kalau kamu bukan pemakai jasa iklannya, ya maka kamu jadi orang yang diiklanin kayak gitu. Orang yang dapat iklannya kayak gitu. Jadi kalau nggak bayar maksudnya ya kita jadi orang yang ngiklan gitu. Jadi all shop yang pasang iklan di Instagram, di Facebook gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman ya kan memang tadi dijelasin kan bahwa ada ya tadi seorang profesor tadi yang perempuan, aku lupa namanya. Dia bilang kalau misalnya teknologi industri ini ibaratnya kayak ilegal karena mereka tuh jualannya manusia gitu. Istilahnya penggunanya mereka itu yang mereka jual gitu kan. Karena mereka kan jualannya iklan gitu kan. Mereka kan menjual jasa iklan gitu. Jasa iklan yang pengiklan itu nanti bayar ke mereka dan mereka akan menampilkan iklan itu ke pengguna-pengguna mereka yang lain yang nggak bayar gitu kan istilahnya. Pengguna-pengguna yang individu, bukan pengguna-pengguna yang korporat atau kalau korporat mah dapat iklan ngapain gitu kan. Orang itu buat ngelola bisnis kok gitu kan. Paling yang dapat iklan ya pengguna-pengguna biasa gitu kayak kita, pengguna-pengguna yang pakai akun pribadi dan sebagainya itu. Nah, itu yang dapat iklan. Makanya kita tuh produk gitu di media sosial gitu, kita tuh produknya gitu. Apa yang mereka jual, apa yang teknologi industri teknologi jual itu ya kita. Tadi Ibu Shoshana Zuboff. Dia American author, profesor di Harvard. Dia bilang ini tuh industri bisa aja kalau misalnya kita mau nge-ban gitu kan industri teknologi karena mereka jual manusia gitu kan. Ibaratnya gitu, jual manusia dengan harga yang murah gitu kan. Bahkan lebih murah daripada kalau misalnya kita beli produk-produk kayak produk-produk mahal gitu kan. Lebih murah ketimbang semua itu dan dampaknya bisa lebih nyata. Ya itu mau dibilang salah sih ya enggak juga gitu. Mau gimana pun teknologi ya mereka tuh kan bisnis, mereka butuh uang gitu ya. Cara mereka memproduksi uang ya dengan itu gitu. Kecuali mereka itu community funded gitu kan, dibayarin sama komunitas ya gitu kan. Kayak charity lah, kayak platform amal gitu kan yang bayarin community yang pakai itu juga kayak koperasi ya. Kalau mau mereka nggak jahat kayak gitu ya jadiin kayak koperasi aja gitu. Dan mau gimana pun ini industri bisnis gitu. Ya kita sebagai pengguna kita pakai kan gratis. Mereka
Tapi kan kalian mikir kan mereka dapat uangnya dari mana gitu, industri teknologi. Kalau kita semua penggunanya pakainya secara gratis, yaitu mereka dengan cara menjual jasa iklan itu dengan modal mereka adalah mereka kan udah punya modal dengan pengguna platform mereka yang banyak sekian juta atau miliar gitu. Nah, itu modal mereka gitu. Kapital yang mereka di situ, akhirnya mereka dapat uang dari situ dengan menawarkan perusahaan-perusahaan lain gitu. Ayo pasang iklan di kita kayak gitu kan. Ya, itu sih. Kalau menjawab itu maksudnya apa, yaitu itu jualan. Memang media sosial itu jualan. Oh iya Kak, Iya. makasih ya Kak. Gitu. Terima kasih Kak. Untuk Nurul dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nurul, on cam dulu deh. Iya Kak, tunggu sebentar. Nurul. HP-nya. Aduh, ngelek. Saya mau tanya Kak. Jadi tadi di film itu kan ada anak perempuan yang dia tuh posting ke media sosial tuh harus pakai filter dulu atau diedit-edit dulu, nah kan supaya tuh dia mendapatkan pujian-pujian dari banyak orang. Itu gimana sih Kak cara merubah pola pikir dia supaya untuk berani buat tampil apa adanya dan nggak haus akan pujian gitu. Terima kasih. Aku jadi kayak psikolog ya, jadi kayak layanan psikososial ini. Oke. Jadi gini, kalau misalnya itu sebenarnya itu banyak ya informasi itu. Memang itu yang menjadi masalah apa ya? Masalah banyak orang gitu ketika ngomongin soal media sosial gitu. Banyak yang bilang kalau ini tuh tadi ada datanya juga kan bahwa sejak adanya media sosial tuh naik kayak angka bunuh diri karena orang kayak nggak percaya diri dan sebagainya, semakin banyak kayak bullying tuh jadi dari cyberbullying kayak gitu, nggak hanya bullying secara fisik kayak gitu. Ya itu benar gitu maksudnya, karena akhirnya sebenarnya caranya gampang sih. Kalau saya sendiri memang orangnya bodoh amat, jadi kayak ya udahlah kayak gitu. Kalian gini ya, media sosial tuh kan punya kalian. Itu media kalian tuh bebas kok sebenarnya mau mengekspresikan diri seperti apa gitu, itu terserah kalian gitu. Nah, yang yang nggak sehat itu ketika kalian terlalu memikirkan apa sih yang orang bakal pikirin kayak gitu tentang aku gitu. Terlalu banyak memikirkan hal-hal itu kalau berdasarkan buku yang pernah saya baca dulu waktu SMA ya itu. Jadi dulu saya juga SMA, maksudnya sempat merasakan jadi orang yang kayak kok aku banyak mikir lah anaknya, jadi kayak aku kok nggak punya teman gitu ya gitu. Emang ada yang salah dari diriku apa gimana kayak gitu. Yang salah tuh di aku atau memang orang-orang kayak gitu kan. Akhirnya saya lari ke buku-buku kayak pengembangan diri itu. Nah, itu tuh di situ di caranya tuh buat kalian mengembangin diri gitu kan. Salah satunya ya kalian berhentilah memikirkan apa hal-hal yang di luar kendali kalian. Salah satunya yaitu apa yang dipikirin orang lain tuh di luar kendali kalian, udah nggak usah dipikirin gitu. Sekarang gimana caranya kalian mikirin apa yang bisa kalian masih di dalam kendali kalian, yaitu aksi kalian sendiri gitu. Kalian melakukan apa itu ya kalian yang bisa atur gitu. Apa yang kalian pikirin, kalau mikirin apa gimana respon orang lain terus itu nggak ada habisnya karena itu di luar kendali kalian kayak gitu. Yang bisa kalian kontrol itu ya apa tindakan kalian gitu, apa yang bisa kalian lakukan dari itu, misalnya dari diri kalian sendiri gitu. Itu tindakannya kalian yang bisa kalian atur, gimana kalian merespon sesuatu. Itu kan
pilihannya ada di kalian gitu. Jadi kalau misalnya caranya biar nggak kayak apa yang di video tadi ya kayak anaknya, memang itu masalah umum gitu karena memang namanya di usia-usia remaja itu ketika kita memang di usia-usia yang paling sering mencari kayak ini jati diri, banyak mencari legitimasi dari orang lain gitu tentang diri kita gitu. Itu apa yang akhirnya tuh jadi apa ya, di usia-usia kayak gitu apa yang dipikirkan orang lain tuh sering dijadikan landasan kita untuk mendefine siapa kita gitu, untuk mendefinisikan kita itu siapa, kita itu seperti apa. Itu banyaknya kita menilainya itu dari apa yang dipikirin orang lain kayak gitu. Ini cerita based on personal experience gitu sih. Jadi ya memang kalau di usia-usia seperti itu, ketika itu memang usia-usia kita di mana kita mencari kita tuh seperti apa sih gitu. Kita tuh kenapa sih kita kayak gini gitu. Itu kita banyak mencari legitimasinya itu dari ngelihat gimana orang lain ke kita gitu. Banyak memikirkan gimana sih kenapa orang lain gini ke kita, kenapa gini gitu. Nah itu ya sebenarnya caranya gampang aja. Udahlah berhenti memikirkan apa yang di luar kendali kita, apa yang orang pikirkan itu di luar kendali kita nggak bisa ngatur itu. Yang bisa kita atur gimana kita bersikap ke orang lain, itu yang bisa kita atur kan. Kalau misalnya kita bersikap baik ke orang lain, insya Allah kan feedbacknya akan baik gitu. Walaupun mungkin nggak semua orang akan melakukan hal yang sama dengan kita, ya udah gitu. Nggak usah berekspektasi terlalu banyak ke orang lain gitu. Cukup ya udah gimana kita ngatur diri kita gitu. Lakukan apa yang menurut kita paling baik kayak gitu. Nggak usah terlalu mikirkan apa yang ini kan orang lain gitu. Tapi ini bukan berarti kita nggak evaluasi diri gitu ya. Tapi maksudnya adalah teman-teman berhenti terlalu banyak memikirkan hal-hal yang nggak produktif, kontraproduktif lah tentang itu gitu. Itu sih. Kalau aku ya dari yang pernah saya alami sendiri dan baca di buku pengembangan diri itu psikologi ya gitu. Ya itu, berhenti memikirkan hal-hal yang itu di luar kendali kita. Ya udah, cukup kita mikir apa yang bisa kita kendalikan, gimana kita bersikap kayak gitu. Udah, itu cukup sampai situ gitu yang kita pikirin. Tuh. Itu sih. Yuk, ada lagi nggak pertanyaannya? Mungkin itu. Ya, jadi layanan psikososial nggak apa-apa. Gimana? Udah. Nanya. Kak, saya mau nanya. Kenapa perubahan teknologi itu semakin besar dari masa ke masa? Apa dampaknya dan apa manfaatnya? Oke. Ini siapa sih namanya tadi? Malik. Oh ya, Malik yang tadi ya. Kenapa teknologi berkembang pesat gitu kan? Ya, karena manusia juga pengetahuannya juga sekarang berkembangnya cepat gitu. Semakin banyak aksesnya, akses ke informasi itu semakin banyak. Kayak teman-teman sekarang juga mau belajar apapun nggak harus kayak dulu kan. Kalau orang dulu misalnya mau ahli komputer itu juga harus les gitu kan. Sekarang teman-teman mau ahli ngutak-ngatik komputernya tinggal ngutak-ngatik sendiri, punya sendiri, cari di Google, cari di YouTube tutorial, terus bongkar-bongkar sendiri. Itu akses informasinya sekarang lebih mudah. Pertama di situ. Kemudian kedua, memang teknologi itu ya mau gimana pun nggak bisa dibendung gitu, pasti akan berkembang pesat gitu. Karena akhirnya sekarang negara-negara kalau secara kita lihat secara besar ya akhirnya dengan adanya teknologi itu negara-negara pun akhirnya saling kompetisi gitu. Akhirnya saling kompetisi untuk siapa yang paling maju teknologinya gitu. Yang itu akhirnya mendorong semakin cepatnya dan semakin pesatnya teknologi itu berkembang gitu. Dari persaingan itu dari akses informasi yang ada kayak gitu. Itu. Kita bisa apa ya? Kita jadi manusia-manusia. Kalau memang teman-teman jadi manusia-manusia yang
mau belajar gitu. Jadi mau menyesuaikan diri dengan apa yang ada di dunia ini, karena kita nggak bisa membendung semua hal itu gitu, nggak bisa membendung perkembangan teknologi yang pesat kayak gitu ya. Tinggal gimana kita belajar untuk menyikapi semuanya gitu, dengan kita misal ya melakukan misal main media sosial, sesederhana kita bermedia sosial tuh ya secukupnya aja gitu kan, secukupnya, jangan berlebihan kayak gitu. Ingat sholat aja minimal, itu udah mengatur kita lah. Kalau misalnya mainan HP itu ingat sholat tuh udah minimal banget itu buat ngontrol waktu kita gitu. Karena kan sholat kan 5 waktu ya, itu udah minimal banget kalau misalnya kita buat kayak reminder kita buat manage waktu itu. Ya itu sih, kita harus menjadi manusia yang mau beradaptasi, mau selalu belajar juga gitu. Jadi nggak menutup diri dengan apa yang ada gitu kan. Karena ya kita hidup di dunia yang semakin fast pace gitu kan. Jadi kayak dunia ini berjalan kayak makin cepat nih, kayak kita selalu kayak rasanya diburu-buru terus kayak gitu sama kayak semua yang ada di dunia ini gitu, kayak ini teknologi nyampe sini nih kayak gitu kan. Kayak kalian belajar media tentang managing media social media, misalnya kayak kalian jadi social media manager gitu kan, itu kalian juga harus belajar terus karena algoritmanya tuh berubah terus, tiap kayak periode tertentu tuh nanti berubah. Nanti kayak dulu Instagram itu feed kita tuh diatur berdasarkan timeline. Jadi yang paling atas itu postingan yang paling baru. Ya kan, kalau dulu awal-awal kita main Instagram tuh postingan paling atas adalah postingan yang terbaru dari orang-orang yang kita follow. Tapi kalau sekarang, postingan paling atas di feed kita itu adalah postingan dari orang-orang yang kita paling sering interaksi. Meskipun postingan itu kayak 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Kadang baru lewat. Nyadar nggak? Nah itu, misalnya kayak dunia tuh sekarang kayak menuntut kita tuh untuk selalu belajar terus, nggak berhenti belajar kayak gitu loh. Karena memang semua tuh berubah dengan sangat cepat gitu. Nah itu, kita harus bangun mindset kalau misalnya nggak boleh tertutup gitu mindset kita gitu. Karena semua memang berubah dengan cepat sekarang gitu kan. Ya kita harus selalu mau belajar gitu. Biar kita nggak tertinggal gitu. Gitu sih. Ya mungkin itu sih. Semoga menjawab ya. Terjawab belum ya, Malik? Alhamdulillah terjawab. Oke, terima kasih Kalma atas pemaparannya. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Selanjutnya, closing statement oleh Kalma. Oke. Aduh, udah closing statement aja ya. Oke. Jadi dari diskusi kita sore hari ini karena audiens yang ada adalah teman-teman remaja semua gitu. Teman-teman harus sadar bahwa teman-teman ini menjadi generasi yang hidup istilahnya sejak kecil sampai besar nanti akan berkenaan terus sangat dekat dengan teknologi. Teman-teman itu harus menjadi generasi yang sadar bahwa teknologi itu nggak semua hal yang ada di dalam teknologi itu baik gitu. Apalagi kalau sudah taraf berlebihan gitu. Jangan sampai teman-teman itu diperbudak oleh hal-hal di luar diri teman-teman gitu, eksternal. Kayak tadi ya, akhirnya diperbudak oleh algoritma, diperbudak oleh AI yang beroperasi di media sosial kita kayak gitu. Itu pelajarannya. Dan kalau misalnya teman-teman melihat film-film dokumenter selanjutnya gitu, coba teman-teman sesekali lihat siapa di balik dokumenter itu gitu. Kayak film tadi sebenarnya ya walaupun dia menyatakan tentang jelek-jeleknya teknologi, dia punya industri teknologi sendiri juga, dan mereka jualan juga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat sesuatu di internet itu jangan mempercaya itu langsung kayak seketika sekali nonton gitu kan langsung oh iya paling bener nih kayak gitu. Kalian harus
risetnya harus banyak lah sekarang kalau misalnya mau mempercayai sesuatu di internet itu kayak gitu. Ya, jadi ya pesannya pertama ya teman-teman jangan berlebihan melakukan apapun gitu. Teman-teman harus jadi generasi yang sadar bahwa teknologi itu adalah teman dekat kalian seumur hidup kalian nanti. Sampai kalian tua nanti akan lebih pesat lagi teknologinya ya. Jangan sampai terbudak oleh teknologi itu sendiri. Terus kedua, belajar untuk menerima gitu kan, menerima perbedaan orang-orang yang berbeda pandangan dengan teman-teman gitu, biar teman-teman itu tidak hidup dalam bubble teman-teman sendiri gitu, dengan dengan mindset bahwa apa yang teman-teman percaya itu paling benar gitu, walaupun mungkin nggak juga. Mau foto. Ayo guys, on cam guys. Ayo nanti dihitung ya sama operatornya. Ayo semuanya on cam. Ayo on cam. Kakak Cabang on cam dong. Oh iya. Malu guys. Dari sini dong. Iya. Ayo on Sini Bu. Baiklah, Ju. Udah lah, nggak usah lah. Udah, tapi masing-masing aja. Taruh. Dapat Mas Giray. Kita begini yuk. Biasa sih. belum. 1. Satu, 2. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Gaya bebas, pakai gaya. Pem gaya gimana? Pem Jaya ya guys. Udah Kak, terima kasih. Bumerang. Itu udah stay. Waduh, bumerang. Iya. Halo Alma. Ubed live Aku Kak Somo. Lagi di mana Alma? Di Jogja. Iya, ini masih di Jogja. Oh, belum bisa pulang ya? Belum. Oh. Oke deh, sukses Alma. Makasih banyak ya. Iya, makasih juga dikasih kesempatan diskusi bareng teman-teman. Siap Kamu udah Alma. makan belum? Mbak Eva ditanya. Hah? Gimana? Kakak udah makan belum? Udah, dari tadi nanya makan terus, udah makan aku. Ini doang ya Kak, nggak beli makanan. Enggak, aku mau GoFood. Kakak mau pesan apa? Nggak usah punya aplikasi sendiri, gampang.
Wih, wih Kak Hafiz sama siapa Kak? Coba liatin dong teman-temannya. Halo Kakak Cabang. Sama ada Mas Alfa juga ya. Halo Mas Alfa. Baiklah kita. Halo. 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 Iya ada ketumnya, ada ketum. Halo. Udah belum nih? Kakak boleh live. Terima kasih. Yang udah join Kak Nadila. Yang Ya, kumpul-kumpul tutup ya. jangan lupa maskernya ya, tetap jaga jarak. Iya Kak. Siap. Tangsel masih tinggi loh COVID-nya. Udah boleh kembali kamar mandi kok. Harus tahu Kak. Ada kok Kak masker Kak. Boleh Kak Lip. Hafiz masih di situ aja. Aku pamit ya, live Iya dulu ya. Kak. Dadah. Terima kasih. Ya, Kak, banyak makasih. teman-teman. Kak. Sukses terus ya, Alma. Ya, Fatih. Siap. Makasih Cabang, makasih Kakak Cabang, teman-teman makasih. Sama. Udah boleh Lip satu-satu. Bye-bye. Terima kasih. Mau ke kanan nggak? Dari operator aja bisa kan dimatiin langsung. Kenapa harus kita lihat satu-satu? Cande. Tanda emang nih operator nih. Ada bakwan tuh. Bye-bye. Ada bakwan tuh. Siapa yang mau pastel? Biar lama gitu. Dani ya. Mau. Satu. Nasi doang, nggak ada Dua, lauknya. tiga. Ah, jangan. Dadah. Izin live Kok nggak ada ya. ayamnya? Teman-teman cabang terima kasih banyak yang udah hadir. Tamu Ya. undangan yang lain juga. Betul. Makasih. Sehat-sehat Bapak. Yuk.